Ya, selain mekanisme tadi ya yang terjadi pada saat seseorang kekurangan cairan, ada juga mekanisme dari pengaturan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Ya, intinya adalah ADH adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari yang dia bekerja di ginjal pada saat meningkatnya osmolaritas plasma ya, pada saat tubuh kekurangan cairan atau osmolaritas plasma meningkat. Kadar ADH yang rendah ini akan menyebabkan pengenceran urin sehingga urin nanti akan banyak keluar. Contohnya kalau orang konsumsi alkohol itu akan menghambat hormon ADH sehingga dia akan lebih mudah atau cenderung ingin buang air kecil gitu ya. Sedangkan tingginya kadar ADH ini akan menyebabkan urin yang lebih kental sehingga dia akan sulit dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Otomatis kan dia akan menjaga volume cairan tubuh. Nah, jadi memang hormon ADH ini akan dikeluarkan pada saat seseorang kekurangan cairan. Jadi untuk semacam menjaga cairan tubuh supaya jangan banyak keluar. Oke. Nah, jadi hipotalamic osmoreseptor atau osmoreseptor tadi yang ada di hipotalamus ini juga akan merangsang atau juga bisa menghambat pengeluaran dari hormon ADH, tergantung dari keadaannya ya. Kalau osmoreseptornya kalau dalam keadaan haus maka ADH yang akan dikeluarkan, sedangkan kalau dalam keadaan kembung atau banyak cairan maka ADH akan ditekan. Nah, inilah prosesnya kurang lebih ya. Pada saat tubuh mengalami tinggi osmolaritas plasma atau pada saat natrium plasma ini meningkat ya, artinya darah lebih kental ya karena kurangan cairan, maka akan menstimulus osmoreseptor yang ada di hipotalamus ya. Tadi kerja osmoreseptor ternyata bukan cuma merangsang orang jadi ingin minum, tapi di sisi lain juga dia bekerja untuk merangsang hormon pituitari posterior untuk melepaskan ADH ya, rilis ADH. Dengan ADH dikeluarkan ini maka dia akan bekerja di ginjal, target utamanya adalah di ginjal, terutama di ductus collectivus ya. Nah, ini akan berefek pada water reabsorption atau penyelamatan air atau penyerapan kembali cairan ke dalam tubuh gitu ya, sehingga otomatis dia akan menurunkan osmolaritas plasma sehingga volume plasma pun akan kembali naik ya, cairan tubuh akan kembali seimbang. Hasilnya adalah keluar urin yang lebih sedikit karena tadi dia mengentalkan urin. Dan kondisi sebaliknya kalau terjadi kembung atau kebanyakan cairan ya. Nah, atau juga bisa dipicu oleh menurunnya volume darah. Ya, volume darah menurun berarti kan blood pressure atau tekanan darah juga menurun ya. Ini juga akan menghambat vasoreseptor yang ada di dinding-dinding atrium jantung dan juga di pembuluh-pembuluh darah besar sehingga bisa menstimulus ADH juga ya. Jadi memang banyak mekanisme, intinya adalah untuk mengeluarkan ADH supaya ADH ini bekerja di ginjal untuk mencegah pengeluaran urin yang terlalu banyak ya. Seperti itu. Intinya untuk conserve atau menyelamatkan cairan tubuh pada saat seseorang mengalami kekurangan cairan. Oke, tadi adalah keseimbangan air, kemudian ini adalah keseimbangan elektrolit. Bagaimana sih regulasi air dan elektrolit? Ada 3 hormon yang meregulasi reabsorpsi dari natrium dan klorid. Ya, ini kan kenapa yang dibahas adalah natrium dan klorid, karena mereka berdua ini kan adalah elektrolit utama ya di luar sel sehingga mereka berdua ini memang seringkali mempengaruhi keseimbangan cairan juga. Jadi keseimbangan elektrolit ini akan mempengaruhi keseimbangan cairan. Itulah kenapa keseimbangan mereka ini harus dijaga, sangat-sangat dijaga supaya cairan pun juga ikut terjaga keseimbangannya. Ada 3 hormon tadi ya katanya, yaitu angiotensin 2, aldosteron, dan atrial natriuretic peptide atau ANP. Yang pertama dulu ya, yang pertama dan kedua. Angiotensin 2 dan juga aldosteron ini akan mendukung atau mendorong reabsorpsi atau penyelamatan dari natrium dan klorid ya. Otomatis dia juga menyelamatkan air secara osmosis karena air pasti akan ikut NaCl ya pada saat tubuh mengalami dehidrasi. Nah, jadi intinya hormon-hormon ini untuk menyelamatkan natrium dan klorid yang secara otomatis akan menyelamatkan water juga atau menyelamatkan air. Hormon yang ketiga adalah atrial natriuretic peptide. Ini bekerja sebaliknya. Dia justru malah mendorong pengeluaran dari natrium dan klorid sehingga otomatis akan diikuti oleh pengeluaran cairan.
ya, yang menyebabkan menurunnya volume darah. Ini terjadi pada saat kita kembung. Kalau sudah kebanyakan air, maka inilah yang akan bekerja ya, yaitu atrial natriuretic peptide. Nah, kemudian bagaimana regulasi dari keseimbangan sodium atau natrium? Ada peran dari hormon aldosteron tadi ya. Aldosteron itu hormon yang dikeluarkan oleh korteks adrenal ya, bekerjanya di ginjal. Apa yang terjadi pada saat menurunnya konsentrasi natrium, misalnya pada saat seseorang berolahraga, banyak pengeluaran natrium lewat keringat ya, atau otomatis dengan menurunnya natrium berarti meningkatnya konsentrasi kalium ya di cairan darah ya, atau di ekstraseluler ya. Nah, ini akan menstimulus adrenal cortex atau kelenjar adrenal bagian korteks untuk mengeluarkan hormon aldosteron ya. Targetnya di ginjal, dia bekerja di tubulus ginjal untuk apa? Supaya dia menyelamatkan natrium tadi ya, meningkatkan reabsorpsi natrium supaya menjaga jangan sampai natrium itu banyak yang loss. Ya. Hasilnya adalah dia merestore atau menjaga mengembalikan keseimbangan dari natrium. Di sisi lain pada saat tadi natrium itu direabsorpsi, di saat yang bersamaan kalium tuh disekresi atau dikeluarkan ya. Jadi natrium yang tadinya kurang dan kalium yang tadinya berlebih ini akan kembali diseimbangkan di plasma darah kita. Oke ya. Jadi stimulasi ini bukan hanya terjadi karena rendahnya natrium atau tingginya kalium ya, tapi juga terjadi karena adanya mekanisme renin-angiotensin tadi ya. Pada saat tubuh terjadi ketidakseimbangan cairan ya. Jadi dengan menyeimbangkan cairan tubuh, dengan menyeimbangkan elektrolit juga akan menyeimbangkan cairan tubuh. Nah, sebaliknya, bagaimana sebaliknya? Kalau kita makan tinggi natrium, contohnya kalau kita makan tinggi garam ya, otomatis kan meningkatnya asupan NaCl ya, natrium dan klorida kan meningkat nih, ya akan meningkatkan konsentrasi dari natrium dan klorida di dalam plasma darah. Ini kan juga nggak boleh ya, kekurangan natrium nggak boleh, kelebihan pun nggak boleh, karena ketidakseimbangan elektrolit akan berdampak pada ketidakseimbangan cairan. Itu yang harus diingat terus ya. Dengan meningkatnya konsentrasi natrium dan klorida di plasma darah, maka ini juga akan meningkatkan osmosis dari air. Dia akan keluar dari intrasel ke keluar sel, ke interstisial. Kenapa? Ingat tadi, kalau natrium dan Cl di luar sel itu tinggi, maka dia akan menarik air keluar, ya, dari dalam keluar sel. Nah, otomatis akibatnya apa? Meningkatnya volume darah kita. Nah, ini kan cikal bakal hipertensi nih, nggak boleh terjadi. Nah, akibatnya apa? Otomatis akan beberapa reaksi dari tubuh ya untuk mengakomodir hal ini ya. Yang pertama, dengan meningkatnya volume darah, otomatis kan meningkatnya stretch atau peregangan ya, pengembungan ya dari atria dan juga dari di jantung kita ya, di bagian jantung, di atrium. Nah, itu otomatis akan meningkatkan hormon tadi ya, hormon yang namanya ANP tadi, atrial natriuretic peptide ya, hormon yang dikeluarkan pada saat pembuluh darah kita menggembung karena kebanyakan cairan. Nah, hormon ini nanti akan menurunkan reabsorpsi ya, ini lawannya dari aldosteron ya. Dia akan menurunkan reabsorpsi dari natrium klorida ya, otomatis akan mengeluarkan natrium dan klorida melalui urin. Nah, otomatis tadi natrium klorida yang terlalu banyak akan dikeluarkan melalui urin dan otomatis air yang tadinya kembung, yang tadinya banyak juga akan ikut keluar bersama natrium dan klorida, sehingga secara berangsur-angsur akan menurunkan volume darah ya. Tadi yang tadinya sudah kembung akhirnya akan dikeluarkan ya. Jadi memang akan menyeimbangkan kembali cairan tubuh. Atau dengan mekanisme yang satu lagi ya, dengan meningkatnya volume darah berarti juga akan menurunkan pengeluaran hormon renin oleh sel-sel juxtaglomerulus. Berarti akan menurunkan pembentukan dari angiotensin 2. Otomatis juga menurunnya pembentukan angiotensin 2 juga akan menghambat kerja dari aldosteron dan juga dia secara otomatis meningkatkan laju filtrasi glomerulus yang pada akhirnya juga akan meningkatkan akan menurunkan reabsorpsi dari NaCl ya. Intinya untuk mengeluarkan NaCl lah keluar melalui urin yang otomatis juga akan menurunkan cairan tubuh. Jadi mekanisme ini terjadi pada saat tubuh kelebihan cairan. Jadi reaksi yang berkebalikan dari yang aldosteron tadi ya.